Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua Sidang yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Ma'ruf, yang kedua Bapak Miftahul Munir, yang saya hormati dosen penguji hari ini yaitu Ibu Siti Halimah, Ibu Dr. Siti Halimah. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menguji pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Fikar, nomor NIM 2020 11 11 00 10 30. Langsung saja masuk di poin pertama yaitu bab 1. Saya yang pertama saya mengambil tentang melihat dari segi pendidikan yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan juga kualitas individu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun nomor 2020 tahun 2003 dan diperkuat oleh Gerakan Literasi. SMA 1 Bonawwetan itu sudah menerapkan sebuah inovasi literasi berbasis otonomon yang berhasil meningkatkan semangat dan produktivitas siswa melalui program-program literasi terarah termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian inovasi ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berkualitas serta mendorong komunikasi karya siswa sebagai bagian dari strategi sekolah. Kemudian rumusan masalah saya itu ada dua, yaitu yang pertama implementasi inovasi literasi berbasis otonomon pada pembelajaran PAI. Kemudian ada juga faktor pendukung dan juga penghambat implementasi inovasi literasi berbasis otonomon. Dan tujuannya yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi inovasi literasi berbasis otonomon pada pembelajaran PAI di SMA 1 Bonawwetan. Kemudian tujuan yang kedua juga mendeskripsikan faktor pendukung dan juga penghambat mengenai inovasi literasi berbasis otonomon pada pembelajaran PAI di SMA 1 Bonawwetan. Kemudian dari segi manfaatnya yaitu ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Diupayakan manfaat teoritis ini diupayakan bisa untuk dijadikan bahan acuan atau referensi untuk studi lebih lanjut kepada penulis yang akan meneliti implementasi inovasi literasi berbasis otonomon pada pembelajaran PAI di SMA 1 Bonawwetan. Kemudian manfaat praktis yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di SMA 1 Bonawwetan melalui inovasi. Kenapa? Berhasil. Langsung berhasil. Yaitu yang keempat, implementasi inovasi literasi berbasis otonomon pada pembelajaran PAI di SMA 1 Bonawwetan. Yang pertama ada tahap pembiasaan, di mana siswa itu mencakup yang pertama observasi, potensi, organisasi, dan yang kemudian pada tahap kedua tahap pengembangan yaitu tren, useful, meaningful. Selanjutnya, kemudian ada tahap pembelajaran yaitu out of the box dan manajemen.
Yang pertama, observasi, di mana guru PA ini sudah mengamati sebuah kebiasaan siswanya ini dalam mengikuti kegiatan literasi. Akan tetapi literasi di sekolah ini awalnya bukan untuk diintegrasikan di PAI, melainkan di mata pelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian guru PAI ini mulai membiasakan siswa ketika belajar pendidikan agama Islam lebih efektif dan juga aktif sekaligus menyenangkan dalam belajar PAI. Kemudian guru PAI itu menemukan potensi-potensi yang ada di siswa tersebut. Kemudian siswa itu bisa dimasukkan kayak misalkan kalau siswa ini mempunyai potensi menulis, membaca, ataupun dari seni suara itu bisa dimasukkan ke sebuah organisasi. Nah, di mana organisasi ini pembelajaran PAI dari penjadwalan, pembagian tugas, pengaturan itu sudah ada di SMA Negeri Wetan. Kemudian ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini yang pertama di SMA itu sudah mengikuti tren, di mana literasinya ini sudah ikut teknologinya itu sudah canggih, kemudian media sosialnya itu sudah aktif. Biasanya siswa-siswanya ini dalam penugasan itu sudah kayak itu menggunakan aplikasi pembelajaran online yaitu Google Classroom salah satunya, dan Paper School biasanya Wordwall. Nah, dalam pembelajaran literasi itu siswa kan tidak jenuh, melainkan menyenangkan. Kemudian Useful, manfaat, penggunaan bahan bacaan yang relevan bagi siswa, termasuk materi yang mendukung kurikulum dan perkembangan. Manfaatnya dari sebuah tren itu, kemudian siswa mampu. Terus yang ketiga, yang ketiga itu kan kebiasaan, pengembangan, lalu Pembelajaran. Belajarnya juga apa? Maksudnya kedua apa? Out of the box, di mana siswa ini sudah mengembangkan metode yang kreatif, inovatif seperti Flippad, Classroom, Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan literasi. Jadi siswa ini sudah berpikir kreatif. Siswa ditugaskan misalkan kayak membuat tugas kelompok seperti membuat PowerPoint, kemudian project based learning ini melalui Google Flippad Classroom. Kemudian juga ada di pembelajaran out of the box-nya ini siswa mampu menghasilkan karya buku ber-ISBN, di mana misalkan siswa ini mampu menulis, ada hasilnya itu. ada dari cerita Islami, dan itu sudah Karyanya siapa? karyanya sudah dia sama Bu guru, bukan siswa. siswa yang menulis ceris itu. Ada fotonya. Ini Bu, Halaman di halaman 116. Sebuah karya ISBN. Kemudian bukan itu saja, tetapi siswa-siswanya ini ketika mempunyai potensi faktor pendukungnya, lanjut ke pendukungnya. Untuk faktor pendukung itu ada 3. Yang pertama komitmen dan antusias guru, di mana guru itu benar-benar mendidik dan juga ikut berpartisipasi dalam siswa yang bisa kayak menulis. Itu memang ada bimbingan itu Bu. Misalkan siswa Sesuai komitmennya kayak apa? Bisa dibukakan deskripsinya. Komitmen yang ditujukan oleh guru.
yang melalui mengadopsi literasi berbasis otomotif yang pertama dari kepala sekolah. Selaku kepala sekolah ini mengadopsi metode dengan cara berpartisipasi dalam memperluas minat baca terhadap literasi siswanya. Kemudian kalau dari Ibu Yuni, guru-guru itu ikut mendukung program literasi ini dengan cara itu kayak pelatihan tulis gitu. Kemudian sama yang dikatakan dengan Bu Elvi. Kemudian juga ada fasilitas sekolah yang memadai, di mana di situ ada namanya pojok baca, pojok literasi, kemudian di sekolah. ya, kemudian ada perpustakaan juga sudah berbasis digital sekarang. Kemudian ada dukungan manajemen sekolah. Apa untuk dukungan manajemen sekolah maksudnya? Karena manajemen berarti dibuat oleh kepala sekolah ya? Iya. Apa namanya? Ya seperti kayak perpustakaan digital itu dan ruang baca, pojok baca itu. Kemudian dari segi faktor penghambat, yang pertama itu ada keterbatasan waktu dalam pembelajaran, yang kedua kurangnya sumber daya literasi yang memadai, dan yang ketiga pelatihan dilanjutkan untuk guru. Tak biar. Sumber daya literasi yang memadai. Apa maksudnya? Sumber daya apa? Gurunya tadi sudah ngomong dulu. Ya, Bukan nggak? itu di perpustakaannya itu Bu. Di SMA itu hanya ada 1000 buku, bukan 1000 macam buku. Sedangkan kalau menurut standar itu harusnya 1000 buku, bukan Enak hari bukan 1000 jumlah buku, tapi jenis-jenis bukunya itu ada 1000 barangnya. Kemudian dari kalau Barang kita di sini loh bagus nanti video. Aduh, tapi kalau pelatihan berkelanjutan untuk guru itu ada kayak itu lupa namanya sebenarnya. Siapa pembimbing mobil? Itu Pak Malik sama Paknya. Oh, nama mobil. Skripsi yang kamu contoh skripsi siapa? Kenapa? Skripsi yang kamu contoh skripsinya siapa? Skripsinya dari apa? Itu nggak tahu punya siapa Bu. Siapa? Kok nggak tahu ngomong semua ini baru ngomongin siapa? Hah? Ini saya lihat punya Mbak Fuzia juga sama Siapa? Karisma Bali. Daratul Hidayah. Pipit. Pipit tuh Hamidah. Iya. Terus apa mana? Dua itu aja. Oh, sama punya. Iya, sama Mbak Mufida. Karena gini, dari tadi lagi banyak Pak Munir, gak ketemu nih. Pembinaan Pak Ma'ruf. Saya sampai ngomong mengenai tentang. loh, oh ya, oh sih. Lupa memang mesti tahu siapa maksud utama itu. Ini kita ini. Oh, lu titik-titik. Gak ada Pak, kabeh Pak. Tak ada lagi kabeh Pak. Oh iya ini. Coba bilang juga nih. Kok gak apa-apa gitu ya. Temuan, temuan itu TL Viko. Lainnya udah ngomong. Kamu nyentuh milik siapa? deskripsi, kan Tidak kamu ada. mendeskripsikan. Iya, saya lihat punyanya Mbak Daratul Mufida itu ada, makanya saya coba. Iya. Untuk yang benar ya Mbak, yang nggak pada kata itu. Iki bin 103 Aku Oke. tidak benar. Iya, benar. Iya, di bawah. Tapi salah judulnya ini. Sing poin B itu C ya Bu ya. bukan. Ini sudah benar. Ini poin C atau gini. Ada satu yang lonjol. Hanya beda di. Oh iya, ini Oh, saya iya bawa sih. revisiannya. Iya. Di daftar isinya Ah itu tetap paparan data B. iya, saya ini revisi dia. Ya, sing poin B ini B itu ya temuan ini. Iya. Jadi ini masuk satu B, nomor satu deskripsi. Ya. Kalau di saya jenenge data sekolah ini nggak penting dimasukkan di belakang. Masuk gini aja, nggak usah dikasih judul. Ini paparan